Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Apri Mustazah, nomor induk mahasiswa 19052100, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume saya mengenai konsep kepemimpinan dalam sebuah organisasi melalui video presentasi ini, yang mana materinya telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri melalui akun YouTube-nya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan resume saya mengenai konsep dasar kepemimpinan dalam sebuah organisasi ini. Berbicara tentang kepemimpinan berarti kita berbicara tentang teori yang mendasari yang menyebabkan munculnya istilah leadership atau kepemimpinan ini. Kurang lebih ada 3 teori yang menyebabkan atau yang mendasari munculnya istilah leadership atau kepemimpinan. Teori yang pertama dinamakan dengan teori kinetis, yaitu teori ini mengindikasikan bahwasanya kepemimpinan itu muncul karena dilahirkan, bukan didesain atau direncanakan atau tidak dibuat, melainkan pemimpin itu dilahirkan. Ketika seseorang lahir, itu diyakini mereka itu membawa sifat kepemimpinan di dalam dirinya masing-masing, walaupun tidak semua orang membawa sifat kepemimpinan ini. Kemudian teori kedua dari yang mendasari konsep leadership atau kepemimpinan ini adalah teori sosial, yang dimana teori ini menyatakan bahwasanya seorang pemimpin itu dibentuk atau disiapkan atau didesain sedemikian rupa, dengan artian mereka itu tidak dilahirkan, sehingga akan muncul kondisi di mana seseorang itu harus siap menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang leadership. Kemudian siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, mereka itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin atau leadership di dalam sebuah organisasi maupun di sebuah lembaga dalam kehidupan sehari-hari ini. Kemudian teori yang ketiga adalah teori ekologi, yang mana teori ini adalah kombinasi dari teori kinetis dan teori sosial, yang mana teori ini mengindikasikan bahwasanya teori ekologi muncul dari teori kinetis dan teori sosial. Kemudian teori ini menyatakan seseorang akan sukses menjadi seorang pemimpin jika secara genetis memiliki kepemimpinan. Kemudian apabila mereka sadar suatu kala akan menjadi pemimpin, mereka akan membentuk, kemudian menambah skill, pengetahuan dan wawasan untuk tampil menjadi pemimpin. Dengan artian satu garis genetis saja tidak membuat seseorang layak menjadi seorang pemimpin. Kesempurnaan pemimpin ketika memiliki sifat lahiriah dan kemudian memiliki sifat harfiah. Maka ini menjadi kombinasi yang luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi. Kemudian kita masuk ke konsep dari kepemimpinan itu sendiri, dimana saya akan menjelaskan konsep kepemimpinan itu menurut ahli atau pakar di bidang supervisi atau kepemimpinan. Yang pertama itu menurut Edward Teach, yang mana kepemimpinan itu adalah suatu teknik kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang telah didesain, yang telah direncanakan sebelum mereka menjadi seorang pemimpin. Sehingga ketika seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi bawahannya atau orang yang dipimpinnya, mereka sangat mudah untuk mencapai tujuan yang telah didesain tersebut. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin itu dapat kita lihat dari 3 hal. Yang pertama itu kekuasaan adalah suatu otoritas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi dan kemudian menggerakkan bawahannya atau orang yang dipimpinnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpin mereka. Kemudian yang kedua dapat kita lihat dari kewibawaan, yang mana kewibawaan ini merupakan sebuah keunggulan, kelebihan dan keutamaan seseorang, sehingga pemimpin
suatu organisasi atau lembaga mampu mengatur orang lain atau orang yang mereka pimpin di dalam suatu lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dapat kita lihat dari kemampuan, yang mana kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan, teknis sosial, dan skill-skill lain yang dimiliki oleh seseorang yang Kemudian menurut James Ely, pemimpin itu dimanapun mereka berada itu harus memiliki beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu adalah memiliki kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang di sekitarnya, termasuk kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, dan kemampuan komunikasi dan kemampuan menilai orang lain dengan baik. Kemudian yang kedua tuh pemimpin itu harus memiliki prestasi. Seorang pemimpin harus memiliki prestasi mumpuni untuk memimpin orang yang ada di bawahnya, orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga tuh pemimpin itu harus bertanggung jawab. Ada unsur keberanian di dalamnya, kemudian keuletan, kemudian ketekunan, dan kemandirian. Kemudian yang keempat adalah pemimpin itu harus memiliki status sosial ekonomi, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari seorang pemimpin yang baik itu adalah menurut www Garungan, ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama itu adalah memiliki penglihatan sosial, yang mana mereka mampu melihat dan merasakan gejala-gejala sosial yang ada di sekitarnya yang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kecakapan berpikir abstrak. Artinya, seorang pemimpin itu mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, dan intelijensi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan emosi atau stabilitas emosi. Seorang pemimpin adalah orang yang stabil emosinya, tidak mudah naik darah, dan tidak gampang emosi atau labil. Sehingga ketika seseorang pemimpin tidak memiliki stabilitas emosi yang baik, maka mereka dalam mengambil sebuah keputusan itu sangat menyulitkan pemimpin tersebut karena mereka mudah marah atau masih labil. Kemudian ada yang namanya istilah pemimpin formal dan pemimpin informal. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam satu organisasi yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin atau leadership itu berdasarkan keputusan dan pengangkatannya itu bersifat resmi untuk memangku suatu jabatan dalam satu lembaga atau organisasi tersebut. Adapun ciri-ciri dari pemimpin formal ini adalah yang pertama itu dia ditunjuk oleh orang yang berwenang. Kemudian ciri yang kedua adalah dia mempunyai dukungan dari organisasi formal, dan yang ketiga adalah mereka mempunyai atasan dan harus memenuhi persyaratan formal atau formal. Kemudian ada istilah pemimpin informal. Ini adalah kebalikan dari pemimpin formal. Adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin, akan tetapi yang jelas ini sebuah bentuk penghormatan kepada dia. Adapun ciri-ciri dari pemimpin informal ini adalah masyarakat yang lebih besar dari organisasi itu mengakui dia sebagai seorang pemimpin. Kemudian tidak ada pengangkatan secara formal atau resmi. Kemudian ada istilah kepala dan juga istilah pemimpin. Ini adalah dua istilah yang sangat berbeda. Yang pertama kita lihat itu adalah kepala. Kepala adalah seorang yang diangkat menurut aturan atau peraturan tertentu oleh atasan atau institusi untuk mengepalai
suatu kantor atau jabatan, dan kemudian dia bertanggung jawab kepada bawahannya, dan biasanya mereka selalu memerintah bawahannya dan bertindak sebagai seorang penguasa. Sedangkan seorang pemimpin itu adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena dia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dari orang lain yang berada di sekitarnya. Kemudian dia diberikan suatu tugas untuk memimpin orang lain, dan untuk menjalankan tugas tersebut mereka diberi hak-hak istimewa dalam menjalankan tugas tersebut. Demikianlah resume saya mengenai konsep dasar kepemimpinan dan dalam suatu organisasi ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.